Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, sesungguhnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya nanti di akhir hayat dalam keadaan iman dan Islam. Qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa di mana saja berada, dalam keadaan apapun. Iman dan takwa dalam artian kita yakin, percaya kepada Allah, bahwa Allah mengetahui perilaku kita, bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha mengetahui semua makhluk yang diperbuatnya. Dan takwa dalam artian kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan iman dan takwa di mana saja berada dan kapan saja dalam kondisi apapun. Sebab iman dan takwa ini kalau tidak kita tingkatkan akan mengalami kemerosotan dan hilang dalam dada kita masing-masing. Kalau sudah iman dan takwa hilang dalam dada kita masing-masing, tentunya akan melahirkan perbuatan kriminalitas, perbuatan pidana, perbuatan kemaksiatan dan dosa, dikarenakan tidak ada iman dalam dada kita masing-masing. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah mengatakan, inna akramakum inda yasbakum, sesungguhnya di antara kalian orang yang mulia di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa, orang yang tunduk kepada Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah sampai akhir hayat. Itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, masa muda adalah masa keemasan, masa di mana kalian berada pada peralihan dari remaja menuju dewasa, masa pencarian jati diri. Sangat menentukan masa ini, masa remaja ini menentukan masa depan kehidupan dunia maupun masa depan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Rasulullah SAW telah mengatakan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di pada masa ketika tidak ada naungan. Salah satunya yaitu yang mendapatkan naungan di antara 7 golongan itu, yaitu pemuda yang tunduk dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu orang yang mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemuda remaja yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mari kita merenungi remaja ini sangat berat
ketika dihadapkan era digital, tantangannya begitu beratnya. Dan kalau kita tidak benar-benar berhati-hati, tidak waspada, tentunya akan terpelosok, terseret dalam pergaulan bebas, perbuatan kemaksiatan, bahkan kriminalitas. Oleh karena itu, 3 hal yang penting para pemuda, para pelajar untuk menghadapi zaman sekarang ini. Yang pertama, supaya tidak terpelosok, supaya tidak terombang-ambing, supaya tidak bergaul bebas, supaya tidak melakukan perbuatan kriminalitas, kemaksiatan, dosa. Yang pertama yaitu mari kita fondasi dengan iman, yakin kepada Allah, percaya kalau kita diawasi di mana saja oleh Allah SWT. Kita fondasi iman ini yang utama. Para pemuda, para pelajar, kita harus yakin bahwa kita semuanya diawasi oleh Allah SWT, yaitu iman kepada Allah SWT. Yang kedua, pentingnya para pelajar pemuda yaitu menjaga akhlak, menjaga adab. Ilmu tanpa adab akan sia-sia, nothing, tidak ada gunanya. Biarpun dia punya ilmu, biarpun dia setinggi ilmu, tetapi tidak ada adabnya, seperti menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati orang yang memberikan ilmu. Itulah adab. Itu yang kedua, husnul akhlak yang akan ditimbang nanti di hari kiamat, yang sangat berat timbangannya, yaitu husnul akhlak, baik budi pekertinya. Itulah nanti timbangan yang berat di hari kiamat. Yang ketiga, mari kita manfaatkan waktu-waktu untuk kita belajar, waktu-waktu untuk kita beribadah dengan istiqomah. Jangan menyia-nyiakan waktu, sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, demi waktu. Banyak orang yang lalai meremehkan waktu-waktu, tidak digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk beribadah, bahkan waktu-waktu itu digunakan untuk maksiat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu dengan istiqomah, meskipun kecil, tetapi kita gunakan untuk ibadah, untuk belajar, berakhlak karimah. Itu dicintai oleh Allah daripada besar hanya sekali. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini sebentar. Malaikat Jibril telah menasihati baginda Nabi Muhammad SAW, isma sita fa innaka mayyit. Sadarlah wahai manusia, engkau akan mati. Kematian tidak melihat apakah dia senang, apakah dia susah,
Apakah dia masih muda atau sudah tua? Kalau sudah datang kematian, tidak akan bisa diundur dan diajukan lagi. Itulah jadwal kematian yang sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kita menunggu kapan kita jalannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ila turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami, mencicipi yang namanya kematian. Kalau sudah kematian, bukannya selesai perkara dunia, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat sewaktu di dunia. Kalau amal soleh, tentunya di alam kubur, di mizan, di padang mahsyar, di akhirat akan mendapatkan suatu balasan, kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki, yang sebenarnya, dan disukai Allah yang sepuas-puasnya. Tetapi kalau kita di dunia beramal maksiat, membuat kriminalitas, menipu, berbohong, menyakiti orang, tentunya nanti di akhirat, di alam kubur, di mizan akan mendapatkan siksa, dan di akhirat kelak nanti siksa yang selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari wahai para remaja, wahai para pemuda, untuk menghadapi era digital ini, mari kita siapkan yang pertama, yaitu iman. Iman betul-betul kepada Allah, yakin kepada Allah. Itulah utama. Pelajar harus cerdas, harus dibarengi dengan iman. Yang kedua, mari kita siapkan untuk menjaga akhlak. Begitu pentingnya kemerosotan di garis moral bangsa kita ini. Bukan kurangnya orang yang pintar, bukan kurangnya orang yang bergelar, tetapi kemerosotan akhlak yang tidak menghormati kepada guru, tidak menghormati kepada orang tua, tidak menghormati kepada sesama manusia. Itulah dikatakan moral, kemerosotan akhlak atau adab. Orang berilmu tidak akan berguna, akan sia-sia, nothing, tidak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Dan yang ketiga, yaitu mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, yang istiqomah untuk belajar, untuk beribadah. Waktu tidak bisa diulang lagi. Yang tadi pagi yang kita sudah jalani tidak bisa diulang lagi. Detik terus berjalan, waktu terus berjalan. Akhirnya kematianlah yang terakhir kehidupan di dunia ini. Untunglah para pemuda ini mempunyai bekal iman, menjaga akhlak, memakai waktu untuk belajar, ibadah, akan beruntung nanti kehidupan di dunia dan di akhirat kelak yang selama-lamanya. Alangkah ruginya para pemuda, para pelajar yang tidak iman, tidak yakin kepada Allah, tidak menjaga akhlak, adab, menghormati orang tua, menghormati guru, dan tidak bisa memanfaatkan waktu yang dia siakan. Alangkah kerugian di dunia dan di akhirat kelak yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa beriman, menjaga akhlak, dan memakan waktu untuk belajar dan untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tuflihun, orang yang beruntung di dunia dan orang yang beruntung di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika nanti malaikat maut datang sewaktu-waktu untuk menjemput kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah, dosa-dosa kita diampuni dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita
dimasukkan surga bila kisah tanpa kisah di surga Allah yang sepuas-puasnya, yang selama-lamanya, khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita ini didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan kita ditakdirkan menjadi penghuni surganya Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah.